Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, Khamis min Syahril Muharram 1444 Hijriah, kita masuk kepada kajian dari kitab yang baru, kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka makna dari kitab ini dan apa bedanya dengan kitab yang kita pelajari, As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Pertama, As-Sahih Al-Musnad yang telah kita lampaui, telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu. Makna dari As-Sahih Al-Musnad adalah kumpulan dari hadis-hadis yang sahih selain dari kitab Al-Bukhari dan Muslim. Ini syarat Syekh Muqbil. Selama hadis itu tidak dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan tidak dikeluarkan Imam Muslim, apalagi muttafaqun alaih, maka dimasukkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Lalu apa bedanya As-Sahih Al-Musnad dengan Al-Jami'us Sahih? Bedanya As-Sahih Al-Musnad, Asy-Syaikh mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan termasuk padanya hasan dengan susunan Al-Musnad. Dan makna susunan Al-Musnad, kitab yang disusun berdasarkan para sahabat. Maka di mujalad yang pertama yang kita pelajari, As-Sahih Al-Musnad, hadis kumpulan sesuai sahabat yang kita pelajari dari Ubay ibnu Ka'ab, karena sesuai urutan abjad, Arabic alphabetical, Alif, Hamzah, Ubay. Ini makna dari Al-Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis yang selain dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, itu syaratnya, dan dimasukkan yang sahih saja, namun sesuai musnad para sahabat. Maka nanti ada Ubay dan ada ba dan ada ta, ada sa, ada jim, sesuai urutan dari nama-nama sahabat. Adapun kitab yang ada di depan kita, Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, kalimat Al-Jami' seperti para salaf penulis terdahulu. Imam Al-Bukhari nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih minal musnad Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam At-Tirmidzi pun menulis kitabnya Al-Jami'. Maka apa makna Al-Jami' di sini? Kitab yang disusun berdasarkan bab yang ada di dalam agama Islam. Maka seperti Imam Al-Bukhari dimasukkan di awal kitab Bada'ul Wahyi, kemudian kitab-kitab yang berhubungan dengan fikih, masuk fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, dan dimasukkan fikih muamalat, dan dimasukkan juga di akhir kitab, mulai dari kitabul I'tisam, kemudian kitab Tauhid. Maka ini makna dari Al-Jami', kumpulan dari kitab-kitab hadis berdasarkan bab. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh kami Muqbil sesuai dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari dan juga Al-Jami' Lit-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka Syekh mengumpulkan hadis-hadis di sini bukan dari nama sahabat, tetapi
dari bab, dari kitab. Lalu apa faedahnya kitab ini? Faedahnya kitab ini, Asy-Syaikh mengumpulkan hadis-hadis selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, Syekh memasukkannya sesuai bab-bab dan kitab-kitab dari matan-matan yang berhubungan dengan ilmu syar'i. Misalnya hadis Ubay yang terdahulu tentang misalnya permasalahan qiraah, maka dimasukkan oleh Syekh di kitab tafsir misalnya. Dan hadis yang terdahulu di hadis Ubay tentang larangan mencela angin, maka dimasukkan kepada kitab tauhid, karena Allah yang menciptakan angin, misalnya seperti itu. Maka ini makna dari kitab namanya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Kemudian kalimat as-sahih perlu diperhatikan juga, karena nanti kalian akan mendapati, berkata Syekh kami Muqbil, hada haditsun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Oh, kok hadis ini hasan dimasukkan oleh Syekh di sini, padahal kan syaratnya harus sahih, al-jami'us sahih. Maka yang diinginkan dengan as-sahih adalah masuk kepadanya hadis sahih dan hadis hasan. Dan itu amal dari para ulama al-muhadditsin seperti disebutkan oleh Imam Al-Iraqi di Taqyid wal Idah. Al-haditsu inda al-muhadditsin al-awwal atau inda salaf al-muhadditsin, maka hadis bagi para muhadditsin di zaman dahulu, salafnya ilmu hadis, maka mereka hanya membagi hadis itu as-sahih was-saqim. Hadis itu hanya terbagi menjadi dua, hadis yang sahih dan hadis yang berpenyakit. Wal haditsu hasan tandariju tahta sahih. Maka hadis yang hasan dia di bawah derajat sahih. Maka di saat kita mempelajari kitab Al-Baiquniyah di antaranya dan Tashil fi Mustalahil Hadis, telah kita sebutkan bahwa hadis sahih itu dengan hadis hasan sama dari segi pengamalan, diamalkan, dihafalkan, dan diakui keberadaannya, benar datang dari ucapan Nabi. Isnaduhu hasan misalnya, dianggap benar penisbatannya kepada Nabi jika dia marfu. Jika dia mauquf ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, maka benar. Namun hadisun hasan meskipun sama dengan sahih, bedanya adalah derajatnya saja. Hadis sahih di atas derajat hasan. Maknanya rawi-rawinya di sini imam muhadditsin, hafalannya sangat kuat. Adapun hadis hasan dari 4 rawi, 5 rawi di dalam sanad, bisa jadi semuanya imam, namun ada satu yang pas-pasan. Lalu bagaimana yang diinginkan dengan pas-pasan hafalannya itu? Seperti disifatkan oleh para ulama, seperti berkata Yahya ibnu Ma'in, ataupun An-Nasai, ataupun Abu Daud As-Sijistani, ataupun Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan la ba'sa bihi, atau laisa bihi ba's, atau saduq, atau asy-syaikh, atau salihul hadis. Maka itu lafaz-lafaz bahwa rawi ini asalnya saduq, hasanul hadis. Maka jika ada rawi-rawi yang disifatkan seperti ini, maka dia hafalannya pas-pasan. Maka bagaimana hadisnya dinamakan hadis yang hasan? Lalu bagaimana hadis hasan hukumnya? Seperti sahih. Seperti tadi ucapan Imam Al-Iraqi bahwa hadis sahih itu termasuk kepadanya hadis hasan. Maka kembali kepada judul Al-Jami'us Sahih. Maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih dan masuk kepadanya hadis hasan. Maka
Jika antum mendapati nanti ternyata hadis ini hasan, kok Syekh Mukbil memasukkan, ya tidak apa-apa, memang as-sahih masuk kepadanya hasan. Adapun dhaif maka tidak masuk kepada syarat ini. Sehingga Syekh kami Mukbil mengumpulkan hadis-hadis yang sahih ataupun hasan menurut ijtihad beliau. Maka kitab ini sangat membantu karena antum mendapati tidak semua hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Masih ada yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Asy-Syafi'i, atau Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Lalu bagaimana kedudukannya? Bisa dibantu, dilihat di kitab Al-Jami'us Sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Mukbil di Al-Jami'us Sahih ini, ataupun di As-Sahih Al-Musnad, maka bisa membantu. Kesimpulannya, kitab ini adalah kitab kumpulan hadis yang bukan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, namun disahihkan oleh ijtihadnya Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan kelebihannya dari As-Sahih Al-Musnad, Asy-Syaikh memasukkan dengan ijtihadnya hadis ini kepada bab apa. Maka ini kelebihan dari segi fikih. Maka di sini kita akan mengambil faidah dari fikihnya Al-Imam Al-Muhaddis Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka dia adalah seorang imam muhaddis di zamannya dan seorang yang faqih dan memahami bagaimana hadis ini masuk kepada bab ini dan kitab ini. Maka di sini dia bermain-main selain dengan membahas tentang hadis-hadis yang sahih, juga dimasukkan kepada bab-bab tertentu, kitab-kitab tertentu sesuai dengan matan yang ada di dalam kitab tersebut. Maka oleh sebab itu kita sekarang mengambil kitab Al-Jami'us Sahih yang 6 jilid. Maka di sini kita hanya mengambil Kitabul Adab agar kita ini penuntut ilmu yang penuh dengan adab. Karena banyak sekali para penuntut ilmu tidak menyadari apa yang dia lakukan sekarang. Belajar 4 tahun, 5 tahun, tingkatan SD, SMP, SMA, dipikirnya seperti sekolah biasa. Kecuali di tempat kita sistemnya talaqi. Tidak ada SD, SMP, SMA, buang-buang waktu, waste the time. Belajar di sini 2 tahun, 3 tahun, fasih, mumpuni ilmunya, silahkan pergi ke Yaman. Kami berikan tazkiyah untuk belajar di Yaman. Itu tugas kami di sini, mendidik kalian. Tidak memerah kalian bagaikan sapi perah. Tiap bulan bayar uang SPP, uang bangunan, uang. Sehingga 6 tahun, 7 tahun belajar dengan kami. Silahkan kalau mau belajar dengan kami lama, dengan tujuan kasratul mulazamah, mengambil seluruh ilmu yang ada, itu lain masalah. Adapun sistem yang ada, SD, SMP, SMA, kemudian pengabdian 2 tahun, maka waste the time, buang-buang waktu. Maka kami tidak menginginkan kalian diperah di sini. Kalian yang memerah kami ilmu 2 tahun, 3 tahun. Adapun diperah ilmunya, uangnya tiap bulan, bayar SPP, bayar uang demikian, administrasi, itu di sini tidak ada. Kesimpulannya, sekalian sebagai thalabatul ilm, banyak tidak menyadari bahwa kalian dalam keadaan melaksanakan peribadatan yang sangat agung, menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu kami kedepankan kitab-kitab seperti Kitabul Adab, agar kalian mengetahui bagaimana adab seorang muslim, adab seorang penuntut ilmu, adab
seorang yang sedang melaksanakan peribadatan. Maka di sini tidak kami menginginkan karena antum menyadari bahwa antum melaksanakan ibadah yang paling puncak prima, menuntut ilmu ibadah yang paling puncak prima seperti hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, hadis yang datang dari Anas ibnu Malik, lebih dari 10 jalan. Meskipun dhaif bisa naik kepada derajat sahih, dan datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan datang dari sahabat-sahabat yang lain. Hadis ini sepakat para ulama atas kesahihannya. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka kalian harus menyadari bahwa kalian penuntut ilmu sekarang, kalian mengemban kewajiban yang diwajibkan fardu ain oleh Allah, dan kalian di sini sibuk dalam beribadah. Maka kami mengingatkan dengan kitab ini, kitab adab, mengingatkan kalian harus masuk kepada adab-adab Islam. Maka tidak ingin kami di sini para santri belajar tapi lupa diri, bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Kalian belajar di sini, kemudian kalian jadi preman. Di antara kalian ada yang jadi mafia, para senior yang gede-gede kemudian menjajah murid-murid yang kecil-kecil. Tidak ada seperti itu. Ataupun lebih parah dari itu, kalian pacaran. Maka pondok-pondok putri sana, mereka pada ngintip dari jendela, si fulan ganteng, si fulan dari Bandung, si fulan. Si fulan sekarang jadi botak, kemarin panjang rambutnya. Dari mana tahu? Apa urusan mereka? Kemudian masuklah hati, karena dari mata turun ke hati, begitu pepatah Indonesia. Tidak ghadul basar, akhirnya jatuh ke hati. Dari mata jatuh ke hati. Dipikirin, sedang makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Yang dipikirin ternyata cuek saja, belajar Sahih Al-Bukhari, GR. Alhasil please, ghadul basar. Jangan mentang-mentang di tempat yang tersembunyi kemudian ada yusron lewat, wah, diintip dan sebagainya. Maka akhirnya sakit